Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Untuk hari ini kita kedatangan dua orang yang sangat penting dan sangat kita tunggu-tunggu dari dulu. Jadi mari kita sambut Mas Goji dan Mas Abrori. Halo Mas. Mas. Halo Mas. Gimana nih kabar-kabarnya Masnya nih? Baik, sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, jadi di podcast ini aku pengen tahu nih dan pengen membahas juga gaya kepemimpinan dan biografi dan lain-lain dari si presiden ke-6 kita yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Sebelumnya terima kasih banget udah ngundang kami berdua Mas Dimas di podcast ini. Sama-sama Mas. Kayak topiknya tadi tentang Pak SBY ya? Iya. Kayak bakal seru banget ya. Ya. Jadi ya langsung aja ya. Jadi pertama-tama aku pengen tahu nih pendapat dari Mas-Mas itu gimana gaya kepemimpinan dari Susilo Bambang Yudhoyono selama 2 periode itu kayak gimana? Oke. Jadi kalau kita membicarakan tentang gaya kepemimpinan ya, kita kembalikan kepada teorinya terlebih dahulu. Jadi ada teori menurut Matayang pada tahun 2019 dia menyebutkan ada beberapa macam gaya kepemimpinan. Misal ada demokratis, lalu delegatif, birokratis, laissez-faire, lalu ada situasional, otoriter, dan sebagainya. Wah, banyak sekali ya. Lumayan. Jadi kalau menurut Mas Pak SBY itu lebih ke gaya kepemimpinan yang mana ya? Untuk Pak SBY sendiri ya, menurut kami itu masuknya ke gaya kepemimpinan demokratis. Lanjutin penjelasan teman saya. Menurut Matayang, beliau mengatakan bahwa gaya kepemimpinan demokratis itu adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain supaya nantinya dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan. Nah, jadi tentunya nanti ia harus melibatkan karyawan untuk dalam mengambil keputusan. Wah, menarik banget nih pembahasannya. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan berikutnya, mungkin dari biografi Pak SBY itu bisa dijelaskan nih kayak bagaimana Pak SBY itu dari kecil sampai mungkin setelah jadi presiden seperti apa? Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY merupakan Presiden ke-6 RI. Ia menjabat selama 2 periode, yakni mulai 2004 hingga 2014. SBY memiliki latar belakang dari kalangan militer. Pada masa jabatannya sebagai presiden, Indonesia banyak berpartisipasi dalam misi perdamaian dunia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Salah satu misi perdamaian tersebut yakni Perjanjian Damai Aceh melalui Nota Kesepahaman Helsinki antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. SBY juga membangun Pusat Perdamaian dan Keamanan atau Indonesia Peace and Security Center atau IPSC di Sentul, Jawa Barat. Atas jasa itulah SBY mendapat julukan sebagai Bapak Perdamaian. Wah, dari biografinya aja kita udah bisa tahu kalau Pak SBY itu orang hebat ya. Iya, bahkan orang-orang itu percaya dengan kepemimpinan Pak SBY sendiri. Karena skill beliau, terus kemampuan beliau itu yang cemerlang, yang mengantarkan karir militer dia itu sangat menarik, sangat bagus. Nah, setuju. Makanya banyak orang yang yakin untuk memilih beliau lagi pada pemilu tahun 2009. Kalau dari yang aku baca dari karangannya Pak Jalal pada tahun 2007 itu, beliau menulis buku. Beliau tuh menjelaskan kenapa masyarakat itu banyak yang memilih Pak SBY, apalagi hingga 2 periode. Nah, itu dijelaskan bahwasanya beliau itu punya kedisiplinan yang tinggi, karismatik, responsif dalam menyelesaikan masalah dan juga demokratis. Makanya gak heran kalau masyarakat itu banyak yang kagum kepada Pak SBY. Wah, salut banget nih sama Pak SBY. Soalnya aku dulu baca-baca juga beliau tuh menuntaskan berbagai macam masalah di bidang-bidang yang Pak SBY itu pro. Jadi
Pak SBY itu pernah meningkatkan investasi asing di Indonesia, terus membuat 100 hari untuk demokrasi dan keadilan, dan memperbaiki sistem perekonomian untuk rakyatnya, sama memberikan beasiswa untuk siswa yang keluarganya kurang mampu. Terus kayak kalian pernah nggak sih ngerasain mendapatkan beasiswa dari Pak SBY? Oke. Iya. Nah, kalau aku dulu pernah dapat beasiswa. Kalau nggak salah namanya Dana BOS atau Bantuan Operasional Sekolah. Jadi terima kasih kepada Pak SBY yang sudah merealisasikan program tersebut. Nah, dan juga Pak SBY itu juga pernah mengeluarkan program 1000 pohon dan juga mengeluarkan aturan tentang pengelolaan sampah dan juga limbah. Nah, itu kan baru periode pertama beliau menjabat kan. Nah, di periode berikutnya itu beliau lebih keren lagi nih. Beliau itu melakukan hubungan bilateral dengan negara-negara ASEAN, juga dengan New Asian African Strategic Partnership atau negara Asia Afrika gitu. Wah, kuat banget ya Pak SBY ya. Ya, benar. Dan juga di zamannya Pak SBY di periode kedua itu hubungan tadi udah dijelaskan, politik luar negerinya tuh cepet banget hitungannya. Dan juga kalau nggak salah pada saat itu pemberantasan korupsi juga dilakukan gila-gilaan. Kita harus banget sih respect sama beliau ya. Benar. Nah, kan kita udah bahas nih pencapaian-pencapaian dari beliau kayak gimana. Nah, sekarang kita mau melihat cuplikan gimana gaya komunikasi Pak SBY sampai rakyatnya itu kagum-kagum sama Pak SBY. Mari kita lihat videonya. Presiden RI ke-6 yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono belusukan ke Banyumas, Jawa Tengah Sabtu pagi. SBY dan rombongan menyempatkan diri sarapan pagi bersama pedagang dan pengunjung pasar. Dengan menggunakan bus, rombongan SBY bersama Ani Yudhoyono serta didampingi tokoh Partai Demokrat seperti Andi Arief dan Andi Alfian Malarangeng mengunjungi Pasar Manis, Kota Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah Sabtu pagi. Kedatangan rombongan SBY disambut antusias pengunjung pasar. Mereka antri berebut bersalaman serta berfoto bersama SBY dan Ani Yudhoyono. SBY menyempatkan diri menyapa dan berbincang dengan para pengunjung pasar dan pedagang sambil menikmati sarapan pagi yang dijajakan di pasar tradisional ini. Meski wilayah Banyumas, Jawa Tengah merupakan lumbung suara PDI Perjuangan, Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief menyatakan masih banyak yang menyambut baik kedatangan SBY. Terbukti sejak tiba di stasiun Purwokerto dan mengadakan kegiatan di sejumlah tempat, warga antusias. Saya rasa antusias keluarga lumayan ya. Dari mulai kemarin dari stasiun kereta api, malam di hotel juga, terus malam di tempat hiburan masyarakat. Tadi pagi juga di waktu berkunjung, terus sekarang di pasar ini antusiasme masyarakat. Ya, di video barusan kita bisa lihat bagaimana Pak SBY bisa menciptakan komunikasi yang baik dengan orang-orang, dan Pak SBY itu juga punya kepercayaan, daya tarik, dan kekuatan untuk menjalankan modal kepemerintahannya. Nah, kalau dari kalian-kalian nih, gimana sih modal pemerintahan Pak SBY selama 2 periode? Nah, dari yang aku amati sih, model pemerintahan Pak SBY itu dari tahun 2004 sampai 2014 itu fokusnya ke stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi. Contohnya kayak pembangunan infrastruktur, terus reformasi ekonomi, sama peningkatan kesejahteraan masyarakat. Setuju juga sih, orang-orang juga banyak yang setuju. Terus apa ya perbedaan gaya kepemimpinan dari Pak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan presiden sebelumnya yaitu Ibu Megawati? Kalau perbedaan atau perbandingan antara Ibu Mega dan Pak SBY sendiri menurut gaya kepemimpinan itu, kalau menurut aku tuh Ibu Mega itu lebih ke arah budaya ketimuran, sama penekanan anti kekerasan. Untuk Pak SBY sendiri, Pak SBY itu gaya pemimpinannya itu dengan sifat yang tegas, pemberani, juga berpikir secara cerdas dalam mengambil keputusan. Makanya beliau itu bisa dalam mengelola organisasi atau negara kita itu sesuai dengan tujuan yang ingin beliau capai. Oke, berarti dari obrolan kita tadi itu bisa kita tarik kesimpulan kalau gaya kepemimpinan dari Pak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu
demokrasi banget ya berarti ya. Nah, benar sekali. Tapi meskipun begitu, tetap dari gaya kepemimpinan beliau itu ada plus dan minusnya juga. Nah, itu apa aja ya Mas Abrori? Oke, kalau melihat dari pendapatnya Syawali dan juga Zakiyah di dalam jurnalnya tahun 2019, itu ada beberapa kelebihan dan juga kekurangan saat Pak SBY itu menjabat menjadi presiden di Indonesia. Nah, kalau kelebihannya itu mereka menyebutkan bahwa Pak SBY itu punya nilai-nilai kepemimpinan yang kuat dan juga pengambilan keputusannya cepat dan informasinya itu sangat terbuka sekali. Maka gak heran kalau kepercayaan dan juga loyalitas masyarakat itu banyak ke beliau. Dan juga kalau dilihat dari kekurangannya, Syawali dan juga Zakiyah itu percaya bahwasanya ideologis yang Pak SBY gunakan itu hanya untuk menggapai kekuasaan saja. Dan juga terus sejumlah warisan budaya asli Indonesia itu diakui oleh pemerintahan negara lain. Dan sejumlah besar kasus juga banyak yang masih belum terselesaikan. Jadi kira-kira mungkin seperti itulah sebagian besarnya. Wah, kita semua terutama aku udah dapat pengetahuan baru nih tentang gaya kepemimpinan terutama dari Pak Susilo Bambang Yudhoyono ya. Terima kasih sama Mas Goji sama Mas Abrori sudah bisa ngobrol di podcast ini. Semoga kita bisa ngobrol lagi ya ke depannya. Ya Mas Dimas, kami juga terima kasih banyak udah diundang, udah diajak ngobrol gitu di sini. Jadi untuk penonton, terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Untuk Mas Abrori dan Mas Goji, tepuk tangan untuk mas-mas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.